Oke Beners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama Mang Adun. Jadi ya sesi lestari ya kali ini seperti yang kemarin Adun sampaikan, kita akan balas komentar dari atau baca komentar dari ya banyak di sini pioner yang sudah bertanya-tanya atau menambahkan informasi atau apapun itu, kita akan baca sama-sama ya. No sensor langsung aja ya, kita akan masuk. Ada dua video yang bakal Mang Adun masukkan di sesi lestari ya. Yang pertama yang soal ini nih, apa namanya, setelah verifikasi email, dan yang tutorial dulu ya, karena kemarin kan itu kita bahasnya di tutorial email aman dulu ya. Oke, di sini dulu deh. Kita akan baca di komentar di sini, lihat semua. Oke, di sini dari bawah deh ya, dari bawah, karena kan dari bawah ya, betul ya, karena kan yang paling pertama di sini yang bawah. Oke, di sini sudah ada siapa yang itu mah biasa ya. Di sini ada Pak Petrus ya. Sudah berkali-kali verifikasi melulu Mang Adun, tapi hasilnya jong. Wah, maksudnya jong kenapa nih? Kagak ada GCP Mang Adun. Aduh, kirain Mang Adun kenapa. Kalau GCP mah ya sekarang lagi diusahakan, sabar gitu loh ya, namanya juga usaha gitu itu, jadi nggak bisa langsung instan seperti itu ya Pak Petrus ya. Jadi GCP itu lagi diperjuangkan ya oleh para duta GCP juga ya. Kalau ngomong soal GCP mah Mang Adun juga tidak tahu menahu, yang pasti sekarang masih dalam proses. Seperti itu aja. Kita akan lihat nanti. Kan Picor Team juga sedang mengadakan stacking di ekosistem aplikasi yang terhubung di ekosistem itu ya. Tuh, jadi silahkan bagi yang ngerti ya. Tuh, jadi di apa namanya? Di terus ya dipertaruhkan paynya untuk aplikasi mana nih yang menjadi idaman, yang menjadi minat para pioners, seperti itu ya. Sehingga ya ini kita ngobrol aja sambil ngopi ya pioner ya, sehingga nanti itu Picor Team tahu dan para pengembang itu jadi semangat. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan adanya stacking ini gitu kan, itu nantinya oh ini dia aplikasi yang diinginkan oleh pioner gitu loh. Oh ini yang ini nggak masuk nih gitu, ini nggak ada yang minat nih. Nah, di situ ya, sehingga mempertaruhkan Pak ya, kalau yang kemarin Mang Adun sampaikan ya, itu bagi para sultan lah, seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau bagi pioner yang baru, apalagi tuh paynya kan nggak ada lah, sedikit lah ya, ataupun yang lama juga kan sayang, biarin aja yang para sultan tuh, yaitu ya itu. Jadi seperti itu ya Pak Petrus ya. Kalau soal GCP mah Mang Adun juga di situ belum bisa lah memastikannya. Terus di sini ada Mas Bro Saleh Akbar ya. Setelah klik petir apa tuh? Setelah saya klik tambahkan email, keluar tulisan izin yang diberikan tidak mencukupi. Saya harus gimana Mang? Nah ini sama dengan saya nih Mang, apa nih, dan habis itu saya kesel, akhirnya saya close aja deh. Terus di sini habis itu besok dah nggak dapat tawaran lagi deh setelah klik petirnya Mang. Nah ini kan soal izin ya, izin yang diberikan tidak mencukupi. Nah di sini sebentar ya, kita akan masuk ke komentar yang atas juga nih. Nah di sini ini kan sama ya Mas Bro Saleh Akbar atau Pak Saleh Akbar. Emang saya mau liveness tapi nggak bisa, malah muncul tulisan seperti ini. Terjadi kesalahan sistem. Kami menunjukkan bahwa perangkat Anda mungkin tidak mendukung fitur pemeriksaan keaktifan. Jika memungkinkan, di situ gunakan perangkat titik-titik itu gimana Mang Adun bantuannya Mang. Nah di sini kan ada yang disampaikan oleh Picor Team tuh, terjadi kesalahan sistem, kami menunjukkan bahwa perangkat Anda mungkin tidak mendukung. Nah jadi mungkin, namanya mungkin kan, kata Picor Team juga mungkin itu kendala berarti di HP-nya Pak Soleh gitu loh.
Nah, coba diganti HP-nya ya. Mang Adun juga dulu kan sempat ganti juga ya, karena kan ada HP yang bisa mendukung Livenes, misalkan dari RAM-nya, dapur pacunya gitu loh ya. Jadi ya waktu itu pernah kejadian sama Pak Edi gitu ya. Waktu dulu itu Pak Edi yang pokoknya semuanya bermasalah, misalkan ada daftar periksa mainnetnya, terus checklist mainnet nomor 5-nya merah, mau verifikasi apapun susah. Nah, tapi kata Pak Suhaidi ya, itu setelah itu perjalanan panjang itu Pak Suhaidi itu sampai ke galeri juga gitu kan. Setelah tapi ganti HP, nah itu bisa. Mungkin itu betul-betul masalahnya ada di HP-nya yang tidak support. Intinya gitu ya, tidak support soal Livenes Pak Soleh ya. Jadi ya tidak ada jalan lain kalau emang HP-nya tidak mendukung atau tidak support atau tidak bisa melakukan Livenes, ya terpaksa ya harus ganti. Tapi saran Mang Adun itu, Mang Adun juga sama, nggak bisa kontan, nyicil aja atau nabung aja sedikit-sedikit gitu loh ya. Di istilah kita mah kayak apa ya, kredit gitu kan ada. Seperti itu ya pioner ya buat Pak Soleh Akbar. Oke, kita lanjutkan yang di sini ya. Juga sama mungkin Pak Jireh juga di sini ya. Itu. Tuh. Jadi ya mau gimana lagi kalau soal yang tadi Pak Jireh di sini, setelah klik petir itu nggak muncul lagi, nanti juga muncul lagi ya. Oke, dan terus di sini ada Pak Heru Sulandono. Halo Pak Heru, Mang Adun kalau ndak ada perubahan email gimana? Tetap ya diisi email lama atau harus ganti email baru? Tapi terjemahannya buram Mang Adun, makasih. Oh ini itu maksudnya email yang aktif gitu loh. Jadi kalau Mang Adun nggak pernah ganti email. Kalau di Planetrok tuh nggak pernah ganti email. Dulu kan rame ya, harus perbarui email, perbarui sandi dan sebagainya. Mang Adun nggak ngelakuin itu, tapi balik lagi hijau semua gitu loh. Jadi sebetulnya yang dimaksud sama Pikortim itu email aktif tuh ya email yang aktif betul-betul yang kita gunakan sehari-hari gitu loh. Jadi mau email lama kah, mau email baru kah, yang penting yang aktif gitu. Misalkan email lama ya udah nggak aktif, ya udah berarti pakainya email baru. Apakah itu hilang, lupa sandi dan sebagainya. Intinya email yang aktif. Kalau misalkan email lama nih, aduh gue lupa sandi, mau ganti-ganti aja di profil ya gitu, perbarui, ganti aja. Nanti setelah ganti, nah verifikasinya ke email aktif. Email lamanya dari obrolan kemarin di obrolan santai bareng Duta Gisipi itu ya ada, kalau nggak salah itu Pak Dimas Prayit yang menyampaikan. Jadi email lamanya jangan dihilangkan dulu, jangan dibuang dulu ya. Ini sudah Mang Adun sampaikan. Itu kalau Pikortim memberikan verifikasinya mengirimkan ya gitu untuk verifikasi kode ETP dan sebagainya, itu masuknya ke email lama dulu, karena untuk memastikan yang menggantikan juga ini akunnya sama pemiliknya gitu loh ya. Semoga bisa dipahami. Oke, di sini ada Bapak jalanan, apa tuh Bapak jalanan lagi aja, sorry ya, Bapak jalan-jalan maksudnya ya. Oke, terima kasih Batam, katanya nih pioner dari Batam nyimak, siap. Terus di sini ada Pak Juli Astinjaya. Waktu muncul layar ini saya abaikan. Kalau diabaikan gitu gimana Mang? Apakah aman? Terus di sini ada Pak Bambang Irawan. Sama saya juga tak abaikan. Kira-kira ada dampak gak ya? Oh, kalau soal dampak ini kan kabarnya gitu loh. Pikortim langsung yang menyampaikan juga untuk namanya keamanan kita gitu kan. Itu untuk verifikasi juga migrasi kedua seperti itu. Nah kalau misalkan ditanyakan aman atau tidaknya, itu berarti kita kemungkinan migrasi keduanya bisa pending. Tapi Pikortim pasti akan mengirimkannya kembali gitu loh ya. Jadi ya sabar ya. Kalau misalkan udah terlanjur di close ya, itu di klik X-nya tidak apa-apa. Jadi sabar, pasti Pikortim akan mengirimkannya lagi, karena tidak akan pernah berhenti Pikortim untuk memastikan sebuah akun itu betul-betul pemiliknya asli, betul-betul pemiliknya manusia nyata. Itu catat ya.
karena itu udah statement dari Picor Team, tidak ada manusia nyata yang ditinggal. Oke. Terus di sini ada siapa? Pak Prapingan Loresi Pringis. Waduh, namanya luar biasa ini. Mengadun saya sudah lipenes mang, sudah berhasil. Tapi lewat aplikasinya apa tuh? Gmail mang, apa itu sudah betul dan aman? Terima kasih. Iya, itu memang lewat situ, lewat Gmail itu kan. Nanti kita akan bahas di sana, sudah ada di Telegram ya, Pak Anton, Pak Yuni Anton. Nanti kita akan lihat. Itu memang yang melalui email. Email itu Google email, gitulah, Gmail disingkatnya gitu ya, Pak Prapingan. Oke, itu udah benar, email atau Google email gitu. Cuman kan kalau di simpelnya itu email. Nah, email itu dari Google, jadinya Google email disingkat Gmail itu ya. Barangkali ini ada yang belum tahu juga gitu ya, Pak Prapingan. Oke. Terus di sini apa lagi? Ada Kung CH78. Mulai tanggal 28 Juni saya amati dari berbagai medsos nggak ada lagi yang lantang berani bilang salam GCP 314159 100. Para pioner seakan apa tuh, robot kehabisan baterai. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Core Team menutup mata dengan perjuangan para pioner yang sudah berjuang menambang selama 6 tahun lebih? Suara para duta GCP ambasador jangan melempem sekarang. Apa tuh? Juga melempem sekarang. Nicholas gak kenal sama GCP. Aduh. Ini siapa ini? Pak Kung CH78 ya. Jadi terus sama ini The X66667. Jadi gini, nanti Mang Adun bakal bahas, oke? Kalau memang yaitu yang seperti Mang Adun katakan ya, kalau misalkan circle kita atau apa namanya, misalkan medsos mana yang kita tonton atau simak gitu, itu tidak ada GCP, mohon maaf gitu loh, Mang Adun ya. Itu lo ada link, kan sudah sering Mang Adun sampaikan, ada link yang di Telegram, terus di Twitter juga gitu, masih loh. Jadi tenang ya, nanti kita akan lanjutkan soal pembahasan GCP. Itu tenang aja, ini kita lagi fokus dulu di pembahasan ini dulu ya, verifikasi email seperti itu ya Pak Kungs. Oke, nantilah kalau ada yang mau bahas GCP ya. Oke. Terus di sini web canggih dari siapa ini? Sildans. Oh, Pak Sildans ya. Web canggih dari dulu, masalah ini terus Pak ini. Harga tidak seharga cilok, aturan ribet lah, apa tuh, tak semudah Bitcoin. Web tercanggih atau terribet. Aduh. Jadi gini ya, kalau emang apa sih bisa dikatakan ya, Pi Network itu baru. Ya, jadi mau yang suhu, mau yang baru, mau siapapun itu pasti akan berpikirnya itu ribet kalau tidak dipelajari dengan baik-baik. Gitu loh ya. Kalau tidak update informasi secara detail, itu akan kaget, terkejut dan sebagainya lah. Karena apa? Ada yang mengatakan Pi Network ini keamanannya 4 lapis. Gitu loh ya. Jadi ini bukan soal ribet atau enggak atau gimana gitu, justru ingin memastikan gitu loh. Kayak Bitcoin ya pasti saja gampang, karena apa? KYC-nya itu diragukan, keamanannya, transaksi yang tercatat di blockchain-nya itu masih diragukan, bahkan kabarnya masih ada money laundry seperti itu ya, anomali. Nah, terus announcement, pokoknya kenali penggunanya itu Bitcoin itu lemah KYC-nya. Jadi yang mana pengguna Bitcoin itu tidak sedetail dengan yang sistemnya Pi Network. Kalau Pi Network, mana pengguna Pi Network, ada catatannya semua. Kalau memang dia bisa berhasil mempelajari itu. Jadi itu betul-betul, karena apa? Yang namanya mau global, kenapa Bitcoin tidak bisa seperti Pi Network?
gitu. Kenapa Penetwork tidak sama dengan Bitcoin? Ya karena memang beda. Bitcoin itu kabarnya beta test coin, ya itu jadi untuk koin uji coba. Nah, makanya lahirnya Penetwork ini untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Bitcoin. Bitcoin yang kabarnya mau jadi mata uang digital itu sudah terjadi, tapi tidak bisa secara global seperti Penetwork. Tidak bisa digunakan secara sehari-hari, transaksi di mana-mana nggak bisa. Itu ya, Bitcoin hanya di beberapa negara saja. Tapi Penetwork kita bisa lihat ya, setiap ada acara Pipes itu dari India, dari Afrika, dari Indonesia, dari Cina, dari pokoknya banyak negara-negara itu menggunakan pembayarannya menggunakan WithPay ya, menggunakan Pi, bisa digunakan jadi sehari-hari. Itu memang misi dan visinya Picor Team gitu loh ya. Oke, Pak Sildans ya. Di sini ada siapa lagi, kita lanjutkan. Emang suka lama kalau sesi lestari itu. Ya santai aja, makanya mau gimana lagi. Nuhun mengadun linggih timanten mang. Wah, mengadun orang Sunda, tapi kalau Sundanya kan Kerawang nih Pak ya. Siapa Jense ya. Nih ya, Jense mengadun mah kurang paham kalau bahasa namanya ya. Sundanya yang halus-halus banget tuh. Aduh, angkat tangan asli ya, pengen sih belajar. Silahkan bagi yang tahu atau Pak Jansu kebetulan nyimak juga ya ini. Jadi siapa ya atau apa artinya ini itu loh, apa tuh linggih timanten mang. Ya terima kasih ya A Jansu. Terus ada siapa lagi, Duns Pak Ganteng. Iya ini cowok nih biasanya ya. Ya iya ganteng. Verifikasi terus kapan Pi akan bisa transaksi? Sudah bisa kalau transaksi masa hari-hari ya gitu. Mungkin kebetulan di tempat kita tidak ada yang namanya Map Opay. Kalau di beberapa tempat sudah ada untuk transaksi. Tapi kalau misalkan ngomong soal transaksi GCP mungkin maksudnya ini Pak Duspa ini ya belum gitu ya. Kalau transaksi untuk peer to peer terus membentuk nilai GCP sudah ada barter itu Pak Duspa ya. Oke, kita lanjutkan. Semoga semua yang KYC tentatif segera di ACC semua, amin. Oke ya, betul ya, Madun juga selalu mendoakan tuh di deskripsi gitu ya. Ini dari Pak Andri Anitern ya. Oke, terus Anitem. Terus di sini ada siapa nih? Pak Yusuf Haryanto. Pak Yusuf Haryanto. Bang, itu saya kena return dan berkali-kali melakukan verifikasi email sama liveness check, tapi tetap koin belum bisa migrasi gara-gara pidai pas waktu migrasi koin ditarik core team. Solusinya gimana Bang? Maksudnya ditarik core team gimana nih? Maksudnya bermigrasi kembali ke mainnet orange lagi yang sudah hijau gitu maksudnya ya, Pak Yusuf Pak Yusuf ya. Apa gimana? Ini Mang Adun jujur ya, kalau misalkan bahasa ditarik lagi sampai core team kan yang Mang Adun tahu itu bermigrasi lagi ke mainnet atau yang tadinya sudah hijau terus orange kembali. Nah, itu maksudnya seperti yang kemarin kita bahas bareng-bareng ya, dari moderator, dari berbagai sumber, bahkan itu melakukan liveness bahkan ada yang sampai belasan kali Pak Yusuf gitu ya. Karena apa? Itu untuk memastikan bahwasanya Pi yang kita punya adalah milik kita. Oke, jadi jangan pernah di skip kalau ada liveness check ya. Bagus. Jadi kalau misalkan sampai sekarang itu belum migrasi, ya sabar ya. Itu kalau cuma migrasi, kalau menurut Mang Adun kecil gitu loh. Yang penting kan daftar periksa mainnetnya yang 1 sampai 8 tuh sudah hijau semua, udah bagus. Kalau migrasi yang namanya sudah masuk antrian. Itu jadi sabar. Mang Adun juga belum migrasi kedua mah. Itu. Oke ya Pak Yusuf
Haryanto, seperti itu ya. Jadi lakukan terus Lipenas. Kalau sudah ya sabar ya, karena pioner yang lain juga belum ada yang migrasi lagi gitu ya. Oke, terus di sini mohon penjelasannya dari Pak Jiantoro. Mohon penjelasannya mengadun, saya sudah ganti alamat wallet atau dompet di 28 Agustus 2024. Daftar periksa mainnet saya sudah hijau semua. KYC yang tadinya sudah disetujui dan sudah menjadi validator KYC tetapi berubah menjadi KYC tentatif, serta sampai sekarang belum migrasi juga CoinPay Network-nya. Oke, jadi ini juga terjadi sama mengadun ya. KYC yang sudah hijau semua balik lagi ke tentatif, ini semua itu loh ya. Semua itu orang itu mengalami lah, hampir ya, sebagian besar ya pioner itu mengalami. Nah, terus di sini ada juga clue-nya, yaitu mengganti frasa sandi. Oke, nah itu kemungkinan karena sudah jelas disusupi. Caranya gimana? Satu dengan Livenas, yang kedua tunjukkan kalau kita ini akun aktif, pioner aktif. Mengadun nonton di iklan ya di Paraset Forum sampai 300-an token ya. Jadi terus semangat kita pokoknya untuk menunjukkan kalau memang kita tidak ada masalah, yaitu dicek-cek lagi makanya ya nomor teleponnya kalau bisa yang udah kecolongan nih. Misalkan ini Pak Jiantoro kan karena ganti frasa sandi, mengadun nggak ngerti apa karena lupa apa karena hilang. Syukur-syukur karena lupa atau hilang. Tapi kalau karena kehilangan itu nggak cukup dengan ganti frasa sandi saja. Kalau ternyata yang nyolongnya itu sudah tahu juga email kita, sudah tahu juga nomor telepon kita, aja masih bisa masuk gitu loh, masih bisa ngotak-ngatik. Jadi saran dari para duta GSIP itu kalau sudah kehilangan ya kita harus ganti email juga, ganti nomor telepon juga, baru ganti frasa sandi. Seperti itu ya Pak Jiantoro dan pioner yang lain. Ini udah sering kita bahas, barangkali banyak pioner baru gabung di channel Mengadun ya. Silahkan dilihat-lihat saja, dicek-cek saja video-video sebelumnya, banyak banget ya pembahasan apapun itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi tunjukkan kita sebagai email sebagai akun aktif ya. Klik petir, jangan klik petir doang gitu. Jalan-jalan ke pesan kah, apa kemana kah, nonton iklan sampai terus mengadun ya, itu salah satu gitu loh. Tapi banyak yang membuktikannya juga waktu itu ya. Terus di sini ada Pak Osin Benai ya. Siapa? Osri Benai. Pak Osri Benai. Mang, kalau verifikasi Livenasnya nggak bisa-bisa gimana itu? Nah, itu mungkin kendala di HP-nya. Perizinan kamera kalau misalkan sudah, berarti itu sinyal. Bisa faktor sinyal, bisa faktor HP-nya tidak support seperti tadi dialami sama Pak Soleh Akbar. Seperti itu ya. Ya solusi satu-satunya yaitu kalau bisa ya ganti HP ya, nabung, nyicil dan sebagainya. Oke, kalau misalkan perizinan kameranya kemarin sudah Mengadun tunjukin, itu sudah diizinkan semua nih, browser udah, terus di network penambangan udah, itu gak bisa nih tetap. Nah, itu kemungkinan ada sinyal, HP-nya berat, banyak sampahnya, file-filenya numpuk gitu kan. Disingkirkan dulu aja, dihapus-hapusin yang nggak penting-penting itu. Seperti itu ya. Jadi menimbulkan berat di HP-nya. Oke, Pak Osri Benai ya. Semoga bisa dipahami. Terus di sini ada Pak W Nugroho. Mantap edukasinya. Terima kasih Mengadun. Sama-sama Pak. Terus ini banyak ngomong Mudasir Sulaiman, Pak Mudasir Sulaiman ya. Kalau nggak mau Mengadun banyak ngomong, di skip aja ya. Ini orang YouTuber nih banyak ngomong, nggak usah ditonton, nggak usah ribet. Ini kontennya nggak cocok sama gua, nggak usah ditonton, nggak usah ribet ya. Gitu loh. Jadi Mengadun tuh nge-share video buat yang membutuhkan saja. Jadi sekiranya tidak membutuhkan, ya udah nggak apa-apa ya, skip aja. Mengadun sering menyampaikan itu loh. Jadi kalau misalkan yang sudah paham ya skip aja gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Terus di sini ada siapa? Ada
Pak Muslimin Musrifan ya. Oke, makasih Mang Adun, edukasinya sangat membantu sekali. Semoga bermanfaat bagi semua para pioner. Sukses selalu Mang Adun. Oke, selalu sukses juga ya buat Pak Muslimin dan semua pioner, kita selalu saling mendoakan. Terima kasih. Oke, kita ini udah semua di yang tutorial verifikasi email aman di Pi Network. Ini udah Mang Adun baca semua. Kita akan masuk di video yang terbaru. Di mana ya video yang terbaru itu? Di sini ya. Setelah verifikasi email. Nah, di sini ya. Tadi kan sebelumnya tuh waktu masih verifikasi. Nah, sekarang kita masuk di sini. Ya, setelah verifikasi ternyata ada notifikasi lagi. Oke, di sini ada Pak Heru Sulandono. Mantap Mang Adun. Iya, mantap juga buat semua lah pokoknya ya. Terus ada Sarkona, Ibu Sarkona. Mang Adun, saya verifikasi email kok nggak bisa. Itu kendalanya apa? Mungkin itu ada masalah sinyal atau daftar periksa mainnet nomor 3-nya masih orange. Coba masukkan frasa sandi, masuk ke Pi Wallet ya, terus disegarkan ya. Itu Bu Sarkona ya. Banyak cara ya, sudah Mang Adun share juga berbagai caranya itu ya. Terus di sini ada siapa lagi? Ini yang namanya agak ribet juga ya. Pak Medie Miaryadnya. Ini udah lama juga gabung sama Mang Adun ya. Oke, di sini semangat pioner Mang Adun. Oke, akun saya status tentatif sudah 1 tahun tidak ada perubahan. Nomor 1 sampai 9 sudah beres. Takutnya migrasi kedua tidak dapat. Mohon pencerahannya, terima kasih Mang. Oke. Jadi ya itu dikatakan tentatif yang di kolom KYC di Pi Browser ya Pak ya. Betul, Mang Adun juga mengalami. Waktu itu lama juga Mang Adun, ada 5 bulanan kalau nggak salah ya. Itu jadi solusinya yaitu tunjukkan kita sebagai pioner aktif, akun aktif ya, dengan klik petir, jangan telat-telat, masuk ke room chat ya, pesan ngobrol sama moderator, atau misalkan bahkan Pak Jireh tuh, Pak Julius Dinjaya ya, waktu kemarin tuh Pak Jireh ya, setelah klik petir daftar periksa mainnetnya tuh dicek terus gitu, terus masuk ke ekosistem, gak apa-apa, jalan-jalan aja. Jadi tunjukkan kalau kita tuh pioner aktif, yang aktifnya bukan cuma saat klik petir doang ya, nonton iklan di Perset Forum, posting dan sebagainya. Itu salah satu menunjukkan supaya kita terdeteksi sebagai akun aktif. Begitu ya Pak ya. Semoga nanti yang tentatif ya itu udah bagus, 1 sampai 9-nya. Jadi tinggal nunggu jadi validator lagi Pak ya. Sabar ya. Coba ke Pi Browser, buka menu KYC, terus klik sinkronkan. Nah ini betul, udah ada ya gitu. Wah ini kemana aja nih Pak Mia ya. Ini betul udah ada sinkronkan. Nah itu jadi, nah ini dari siapa nih? Tambahan informasi, terima kasih Pak Vincent Jeffrey. Betul ya, Mang Adun sampai lupa ada itu opsi sinkronkan ya. Iya, jadi supaya untuk diketahui kalau yang daftar periksa mainnetnya sudah hijau semua, terus di Pi Browser KYC-nya masih tentatif, itu disinkronkan, diketuk sehingga supaya sinkron, yang di sana sudah hijau, di sini juga harusnya sudah hijau. Begitu ya. Terima kasih Pak Vincent Jeffrey ya, yang udah menambahkan informasi, bantu Mang Adun jawab ya. Iya, sama-sama aja bareng-bareng ya. Terus di sini ada kemarin dapat notifikasi dari siapa? Pak Edi Nurdiansa. Kemarin dapat notifikasi verifikasi email setelah klik petir dan melakukan liveness dan berhasil. Pagi tadi saya cek menu profil maksudnya ya, lalu di bagian email ada tulisan search. Nah, lalu diklik dan saya berhasil verifikasi email. Wow, mantap, selamat ya. Mang Adun juga berhasil. Saya juga udah verifikasi ulang email, terus muncul KYC wajah. Setelah sukses, besoknya saya lihat daftar periksa mainnet dompet yang tadinya hijau berubah lagi menjadi orange. Wah, berubah jadi orange. Wah, ini malah sebaliknya nih, yang tadinya hijau berubah jadi orange. Nah itu kalau misalkan di daftar periksa mainnetnya nomor 3 ini ya, ini Mang Adun jadi gini loh. Dengan adanya liveness check, verifikasi wajah, deteksi wajah, uji keaktifan, ini sebenarnya ya bukan berarti melulu untuk mengembalikan akun yang tadinya misalkan bermasalah menjadi hijau, bukan gitu loh. Yang jadi
masalahnya yang jadi inti itu loh, atau esensi ya, esensi dari verifikasi wajah yang sebenarnya yaitu untuk ngecek uji keaktifan. Maksudnya uji keaktifan yang punya akun. Nah, kalau misalkan ada yang bermasalah, misalkan di waktu kirim KYC-nya itu fotonya burem atau datanya ada sedikit salah, itu dilakukan dengan liveness untuk memastikan. Jadi kalau misalkan yang tadinya hijau terus balik lagi orange, mungkin ada sesuatu yang bermasalah gitu. Misalkan di daftar periksa mainnetnya itu ya nomor 3 atau nomor 9, nomor 3 yang masukkan perasa sandi, terus masuk ke Pi-Wallet, terus ada opsi segarkan, ketuk segarkan ya. Atau kalau misalkan di daftar periksa mainnet nomor 9 yang tadinya hijau balik lagi menjadi orange, ya sabar ya, itu Pi-Core Team butuh memastikan bahwasanya hanya akun aktif dan pemilik akun yang benar yang bisa memverifikasi. Oke, itu pokoknya kalau misalkan kita tidak ada masalah apa-apa, nggak sembarangan klik sana sini, itu pasti lancar-lancar saja kok ya. Ya Mang Adun juga sama pernah mengalami masalah ini, masalahnya, jadi Mang Adun tahu gitu loh. Oke, terima kasih buat Pak Edi Nur Diansah dan siapa itu Pak Oreo Arik ya. Terus di sini ada siapa lagi? Rizky, oh Pak Rizky Pansah ya. Saya juga dapat dan sudah selesai, itu berhasil. Tapi yang di nomor 3 daftar periksa mainnet kenapa berwarna orange lagi? Mohon petunjuknya. Nah, kemarin itu kita setelah Mang Adun ya, dan banyak pioner lain juga gitu, itu masukkan perasa sandi terus ketuk segarkan. Mang Adun besoknya setelah cek ya, itu hijau kembali karena sudah juga verifikasi Google Authenticator. Seperti itu ya. Jadi download Google Authenticator, tutorialnya sudah Mang Adun bagikan ya. Di videonya silahkan dicek aja bagaimana cara melakukannya. Itu ya. Jadi untuk keamanan kita, Google-nya ya diverifikasi untuk memastikan bahwasanya Google kita memang Google yang benar-benar aktif. Nah, kalau misalkan bermasalah kayak Pak Soleh Akbar ya, itu barangkali HP-nya ada masalah juga, tidak support ya. Seperti itu, banyaklah intinya masalah. Kalau misalkan kita betul-betul tidak mengalami masalah di email, di nomor telepon, atau di sandi, atau di perasa sandi, itu kemungkinan HP-nya ya. Oke, jadi di sini ada Pak Pendi ya. Klik nomor 3-nya. Tuh kan bener kan? Mang Adun belum baca, tadi ngoceh aja ya. Nanti disuruh verifikasi wallet Pi. Masukkan perasa sandi 24 kata, nanti bakal hijau lagi nomor 3. Ya itu Mang Adun barusan udah nyampein. Biasa Mang Adun tuh kalau misalkan habis baca ya, mata tuh ngelihatnya ke sekeliling gitu kan, karena kan kalau lagi ngomong kita butuh inspirasi masuk. Belum sempat baca Pak Pendi, ternyata sudah disampaikan juga sama Pak Pendi ya. Astagfirullah, ada-ada aja deh. Tetap orange katanya, kata siapa ini, Cahayu ya. Cahayu kayak cewek ya, ibu mungkin ya. Harus berulang-ulang, saya juga 3 kali klik baru bisa hijau. Nah, ini clue ya, ini bukan disampaikan sama Mang Adun yo, ini sama pioner langsung yang mengalami. Oke, Pak Pandi ya, thank you banget. Ini jadi pembelajaran buat pioner lain. Makanya Mang Adun sering mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menambahkan informasi, membantu pioner lain juga ya, gitu loh. Jadi kebaikan itu akan terus mengalir. Oke, terima kasih ya. Intinya jadi kalau misalkan ada yang bermasalah, bukan cukup 1 kali saja gitu, kata Pak Pendi itu sampai 3 kali ya. Itu masukin perasa sandi terus segarkan, yaitu baru balik lagi ya. Semangat pokoknya buat semua pioner, semua pasti ada solusinya. Oke, terima kasih ya. Terus di sini ada siapa lagi? Ada Pak Ahmad Jouri ya. Apakah wajib Bang untuk menambahkan email lagi? Kalau diabaikan juga apa juga aman nggak, atau nggak masalah? Nah, ini kalau disebut menambahkan email itu kalau misalkan emailnya itu yang lama misalkan tidak aktif atau mau ganti, itu kan. Itu jadi disebut menambahkan email itu ya Mang Adun sendiri tambahkan email itu untuk verifikasi ke P-Networknya untuk migrasi. Jadi email kita tuh maksudnya ditambahkan itu emailnya sudah ada,
Nah, ditambahkan untuk verifikasi, bukan tambahkan email yang mana saja, bukan gitu loh. Maksudnya ya. Jadi Picor Team di sini di video sangat jelas ya. Itu setelah semuanya selesai. Jadi ada notif ya gitu. Email aman Anda berhasil ditambahkan. Maksudnya email yang aktif, yang ditambahkan itu bukan email yang sudah aktif diganti dengan yang lain terus ditambahkan dengan email lain, bukan. Itu loh ya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih buat Pak Ahmad Jori pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan apakah nggak masalah, yaitu hubungannya dengan keamanan ya. Jadi nanti juga akan muncul lagi gitu. Jadi untuk keamanan kita juga gitu, untuk migrasi koin kita juga gitu ya. Semoga bisa dipahami, oke? Jadi kalau misalkan migrasinya koinnya mau, ya udah tinggal lakukan itu gitu. Kalau misalkan akunnya mau aman, ya lakukan itu ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan masalah atau enggaknya, ya bisa jadi masalah kalau misalkan dilewatkan terus gitu ya. Oke, terus di sini ada siapa lagi? Haji Naam. Nah, halo Pak Haji. Bang, yang saya heran, akun saya nggak pernah dapat pop up sama sekali. Gimana tuh Bang? Saya benar pas 6 tahun pelihara Pi Bang. Waduh. Terus bener Bang, nggak ada pop up gituan. Bagaimana tuh Bang? Oke. Terus kata siapa lagi di sini? Edding Shoot ya. Sama, saya juga belum pernah dapat pop up gituan katanya. Nah, ini ya disclaimer ya, mengaduin karena akunnya Pak Haji Naam dan Pak Adingsut ya itu aman. Berarti bagus maksudnya ya. Nah, kalau misalkan yang soal untuk menambahkan email aman itu untuk migrasi, itu pasti akan dapat. Jadi sabar ya. Berarti mungkin waktunya itu kan beda-beda. Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Sama seperti update ya. Jadi random ya dikirimkannya sama Picor Team itu. Jadi sabar ya bagi yang belum dapat. Oke, terus di sini ada siapa lagi? Pak Abdurrahman ya. Ada 2 sepertinya ya. Oh, bukan 1. Kirain 2. Sama hijau soalnya. Bang, kemarin saya sudah dapat WhatsApp verifikasi email, tapi saya skip karena harus verifikasi muka loh. Jangan di skip harusnya. Saat itu pencahayaannya di ruangan kurang bagus. Itu gimana ya Mang? Nanti bakal dikirimi lagi ya. Tidak apa-apa. Oke, sabar ya. Itu sayang banget ya. Makanya nah ada sebuah apa disebutnya rekomendasi untuk pioner yang barangkali ini klik petirnya munculnya malam. Waktu itu kasus ini parah banget soal liveness check ya, verifikasi wajah sangat-sangat bermasalah gitu. Nah, sampai ada yang mengatakan bagi pioner yang klik petirnya malam, coba diusahakan klik petirnya sekitaran pagi ya sampai sore gitu, yang pencahayaannya tuh bagus kan. Kemarin kan mengadun pagi tuh bagus gitu loh. Maksudnya gimana? Klik petir malam misalkan muncul nih, jangan lupa klik petir misalkan ya, Kortim ngingetin. Gak apa-apa kalau misalkan mau mengandalkan pencahayaan dari pagi sampai sore, kita pending aja klik petirnya pagi gitu loh. Jadi sehingga pencahayaannya bagus kalau pagi ya, nggak apa-apa kelewat sedikit mah kan gitu. Yang penting kita mendapatkan verifikasi emailnya tepat saat pencahayaan bagus antara pagi dan sore ya. Bisa dipahami ya. Itu buat Pak Pendi 0749 ya. Nah, terus betul ya Pak Pendi, ini betul ya. Terus ini Pak Abdurrahman udah ya juga ya. Saat pencahayaannya Pak mengadun ngomong di komentar Pak Pendi tadi kekat tuh apa gimana itu ya. Ini buat Pak Abdurrahman ya maksudnya. Oke, seperti itu. Ini buat Pak Pendi nih. Kemarin aku salah masukin nomor verifikasi, gimana yo? Nomor apa email nih? Kalau nomor telepon salah bisa diganti ya. Batasnya kemarin mengadun lihat tuh ada 2 kali. Oke, bisa ya diperbarui lagi, diganti lagi ya buat Pak Pendi. Bisa di profil Penetbox-nya ya. Dan sekarang bisa melalui verifikasinya melalui email, gak harus menggunakan SMS lagi ya, gak pakai pulsa-pulsa lagi. Baik banget Picor Team. Wow. Oke, kita lanjutkan. Ada siapa maning? Di sini ada Patri Penter.
bukan hanya verifikasi email saja, KYC lanjutan. Setelah klik petir juga ada notifikasi KYC. Wah, mantap nih, saya kemarin begitu, alhamdulillah berhasil. Wow. Ini kabar yang sangat mengejutkan sih. Kalau emang benar ini untuk KYC-nya ya, gitu loh. Atau jangan-jangan nih menurut Mang Adun ya yang tadi ya, yang ada masalah dengan KYC-nya waktu dulu misalkan dikirimi lagi gitu ya, untuk merapihkan disebutnya ya, identitas KYC-nya atau data-data yang ada di KYC kita. Ini Pak Triventer yang menyampaikan ya, bukan hanya verifikasi email saja, KYC lanjutan setelah klik petir juga ada notifikasi KYC. Oh, mungkin maksudnya gini Pak Triventer ya, waktu Lipenes cek itu kan masuknya ke kolom KYC gitu, mungkin maksudnya ya. Makanya jadi baper nih ya, ke bawah-bawah masalah KYC ya. Intinya begini ya, kita akan digiring atau dibawa masuk ke kolom KYC, maksudnya gitu loh Pak Triventer ya. Itu maksudnya disesuaikan, disamakan dengan identitas data-data yang sudah pernah kita kirimkan waktu KYC gitu Pak Triventer ya. Makanya juga waktu itu emang pertama kali loh ini dibawa masuk ke kolom KYC ya. Ya emang benar tempatnya kita Livenes itu di KYC gitu, yaitu Picor Team ingin menyelaraskan, ingin menyamakan antara data yang sudah pernah kita kirim di KYC dengan yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang bukan kita kan itu berarti susah, nggak bisa dibodoh-bodohi ya. Oke ya, terima kasih ya. Aduh, jadi kaget juga. Astagfirullah, ada-ada aja deh. Terus di sini ada Pak Anung Brahman ya, dulu Pak Brahman ya, ini betul nyonged yuk dapet. Nah ya, soal yang ini nih ya, ini ya soal yang ini. Jadi terima kasih ya sudah mengkonfirmasi ya. Jadi itu setelah kita verifikasi email dapat yang seperti itu. Jadi sabar ya, katanya Pak Anung Brahman juga betul nyonge yuk dapet. Iya bagus ya kalau yang sudah verifikasi email terus dapat notifikasi bahwasanya email yang aman sudah ditambahkan ya. Terus di sini ada Pak Julius Tinjaya, kemarin dapat saya abaikan Mang, saya apa tuh? Salah paham, saya kira ada penambahan email, aman nggak Mang? Nah, atau nanti akan dapat notif lagi kali ya, thanks ya. Nah, itu banyak yang salah paham ya Pak gitu. Jadi banyak yang salah paham tuh harus ditambahkan email lain-lain, padahal bukan. Maksudnya Picor Team amankan email, tambahkan email, itu maksudnya email yang sudah ada dan email yang sudah aktif ditambahkan untuk verifikasi gitu maksudnya ya. Nanti juga akan dapat lagi, tenang ya Pak Julius Tinjaya. Oke, terus di sini ada siapa lagi? Pak Harisma Putra ya, YouTube channel. Nah, YouTube channel itu. Terus setelah timbul verifikasi email, diklik timbul verifikasi wajah lagi seperti KYC. Padahal sudah lulus KYC sejak awal. Nah, ini bukan berarti verifikasi KYC ya. Ini bedakan antara itu verifikasi waktu zaman KYC dengan yang sekarang. Jadi kalau dulu kita Livenes untuk KYC, sekarang untuk migrasi yang kedua atau untuk menambahkan email. Dan sampai kapanpun kalau menurut Mang Adun, Picor Team akan terus melakukan hal ini. Jadi mau berapa kali pun Livenes ya cek wajah, itu menurut Mang Adun semakin bagus malah gitu ya. Terus ini dari Pak Cahayu, dan anehnya alamat wallet berubah kuning di mainnet. Oh, maksudnya yang nomor 3 itu ya. Jadi verifikasi lagi gitu loh. Dipastikan lagi bahwasanya alamat kita itu, walletnya kita itu, perasa sandinya punya kita, dompetnya ya punya kita gitu. Jadi dipastikan lagi begitu Pak Cahayu ya, atau Ibu Cahayu nih ya. Oke, Cahayu. Terus di sini ada siapa lagi? Pak Omendo. Iya kok, daftar periksa mainnet oren lagi yang dapat dah masuk email tapi
klik linknya nggak ada kelanjutan lagi, tuh gimana mengadun? Aduh, itu coba masukkan ke Prasa Sandi ya, masuk ke Pi-Wallet terus segarkan. Itu sampai berkali-kali kata Pak Fendi tadi ya. Itu jadi coba dibuatkan juga Google Authenticatornya seperti itu ya. Intinya kita itu digiring untuk menjadi aktif, itu diajarkan untuk menjadi pioner aktif dengan mempelajari banyaknya daftar periksa mainnet, banyaknya aplikasi yang diperbarui ya. Intinya tetap semangat. Kalau misalkan kita betul-betul pioner aktif ya, suka jalan-jalan di mana-mana di aplikasi, itu besar kemungkinan akan menjadi bagus akunnya seperti itu ya. Oke, terus di sini ada siapa? Ada IGD Kanarta, Pak IGD Kartana. Di mana-mana konten Pi dibuat hoax. Wah, di mana tuh, Pak? Ya, Mang Adun alhamdulillah sih. Nggak ada Mang Adun ya, gitu. Nggak tahu Mang Adun di mana itu. Ya, kalau misalkan dikira hoax nih, ya diluruskan Pak, kasih tahu, wah ini hoax nih gitu. Tapi kayaknya kalau Mang Adun nih tadi udah Pak Bramansta juga sudah mengiyakan nyonge dapat katanya gitu. Mang Adun sangat hati-hati loh dalam menyebarkan informasi, memastikan dulu. Bahkan kan di video ini nih ada punya Duta Gizi Pi itu Pak Andi Nopa ya, yang sudah nge-share lebih dulu, tapi tidak Mang Adun share dulu, tahan dulu gitu untuk memastikan kebenarannya. Itu tapi tidak apa-apalah, namanya juga ya pioner ya, banyak informasi berseliweran, harus bijak kita. Oke. Terus di sini ada Pak Jack ya, Mang 3 hari lalu saya juga dapat pop up buat migrasi karena email balasan kodenya lama banget saya close. Apakah bisa dapat pop up lagi Mang? Bisa ya, nanti dikirim lagi oleh Picor Team pasti itu ya. Oke, terus di sini ada Pak Noldi Japar. Saya dapat notifikasi sudah 2 kali, namun email saya bermasalah. Gimana cara mengatasinya Bang? Terima kasih. Nah, bermasalahnya nih kenapa nih? Ya, coba silahkan komentar lagi ya, Pak Noldi Japar. Tuh, jadi kalau misalkan emailnya bermasalah, lupa sandi dan sebagainya, atau pokoknya ada masalah, diganti saja dengan email aktif. Ya. Nah, kalau misalkan untuk ngecek di kotak masuknya email atau Gmail atau Google Email ya, kalau misalkan di kotak masuk tidak ada, coba cari opsi spam. Mungkin masuk ke spam dan pastikan itu no reply ya, email dari Picor Team ya. Jadi kalau misalkan emailnya bermasalah ya diganti saja ya, seperti itu Pak Nodli ya. Terus di sini ada Larosa Pela, Ibu Larosa Pela sepertinya ya. Mang mau nanya, bisa ya di profil Pi ada minta verifikasi nomor telepon Lipenas, tapi setelah ku mungkin ya, setelah ku kasih nomor HP ku katanya error. Itu kenapa ya Mang? Tolong dijelasin ya Mang Adun. Itu mungkin perizinan dari nomor telepon atau dari teleponnya ya, gitu loh. Perizinannya dicek di aplikasinya, itu kan butuh OTP gitu kan tuh. Jadi perizinan harus aktif ya. Terus kayak yang ngeberatin file-file dan sebagainya, itu tolong dihilangkan dulu ya gitu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin ya untuk verifikasi nomor telepon itu. Dan HP-nya juga, HP-nya kira-kira nih RAM-nya berapa. Mang Adun dulu RAM 3 tuh nggak kuat ya, itu HP Mang Adun gitu loh. Nah sekarang makanya ganti jadi RAM 8 itu ya. Syukur-syukur pioner ada yang RAM-nya 4 masih kuat ya, karena itu kan udah setahun yang lalu. Kemungkinan kan semakin update, semakin kesini Picor Team semakin diperbarui, jadi harus yang betul-betul support HP-nya seperti itu ya, buat Ibu Larosa Pela. Oke, Ibu atau Bapak tuh ya. Terus di sini ada Pak Tony nanya nih Bang, maksudnya tambah email yang lain atau email yang sudah terdaftar di Pi? Nah ini banyak yang salah paham, banyak yang nggak ngerti ternyata ya. Maksudnya tambahkan itu email yang sudah aktif, email yang sudah ada ya, buat semua pioner nih. Jangan sampai salah paham, jangan sampai ditambahkan email-email yang lain. Maksudnya ya, sekali lagi Mang Adun tegaskan di sini, tambahkan email itu tambahkan email yang sudah aktif
gitu loh ya. Itu tambahkan email yang sudah ada. Kenapa ditambahkan? Nah, itu kan pertanyaannya. Ditambahkan untuk memastikan, ditambahkan untuk migrasi, untuk verifikasi. Di tambahan email ini ditambahkan untuk verifikasi gitu loh ya. Itu bukan untuk ditambahkan email-email lain ya. Oke, tidak apa-apa lah ya, namanya sama-sama kita belajar. Terus di sini ada Mbak Adelia November ya. Iya betul, saya pun muncul itu setelah klik petir sekitar 3 hari yang lalu. Belum sempat saya pencet itu hilang sendiri. Tidak apa-apa ya, karena itu kan cuma notif sukses. Yang penting kita sudah selesai untuk menyelesaikan verifikasinya ya Mbak Adelia. Oke, terus di sini ini mah yang spam ya, konten hebat bla 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 seperti itu. Oke, sudah semua ya Mang Adun baca komentar di sesi Lestari kita kali ini. Oke. Oh ya, ini buat tambahan juga pioners ya dari Pak Yuni Anton atau Pak Anton ya. Katanya, Bang minta petunjuk, aku habis klik petir muncul seperti ini, caranya gimana Bang? Nah, kan seperti ini nih yang kemarin Mang Adun ya. Itu udah ya. Nah, jadi kalau misalkan di situ ada bacaannya nih, ini yang bawah itu ya yang penting nih. Kayaknya pioner banyak yang salah paham itu soal yang tambahkan email ya. Sini nih. Nih di sini nih. Tidak memiliki akses, tambahkan email terpercaya baru. Nah, itu maksudnya kalau misalkan yang lama tidak aktif, jadi tambahkan email terpercaya baru. Gitu loh. Kalau misalkan email lama tidak aktif, kan Picor Team mendeteksi nih kalau misalkan sekiranya itu bermasalah atau gimana, ya tambahkan email terpercaya baru. Jadi kita setelah menambahkan email terpercaya yang baru, email aktif dan email yang ada jangan sampai hilang lagi, jangan sampai lupa lagi ya. Sandinya juga simpan, itu penting gitu loh. Jadi ya silahkan ketuk tambahkan email terpercaya yang baru kalau mau ganti. Ini udah pernah dulu kita bahas ya soal ini ya. Nah, setelah itu baru gitu kan, di sini baru kita akan lanjutkan ke verifikasi kodenya itu ya. Nah, di sini sudah mau terjemahkan ya, cek di kotak masuk email Pak Anton. Nah, di Google email itu ya. Nah, di sini setelah mau terjemahkan, masukkan kode verifikasi Anda. Kami telah mengirimkan kode verifikasi ke email ini ya. Karena mungkin Pak Anton tidak menggantinya, jadi tetap masuknya ke email yang itu ya. Harap masukkan kode tersebut di bawah ini. Nah, ini untuk verifikasi ya gitu. Oke, berarti kita masuk ke email yang di aplikasi P ini ya Bang. Nah iya, itu masuknya ke email yang ada di aplikasi Planetwork-nya, email aktif gitu. Maksudnya itu kan sudah ada emailnya ya, terus dikonfirmasi sama Pak Anton. Setelah dikonfirmasi, kemudian Picor Team mengirimkan kode verifikasi di kotak masuk email atau di Gmail tersebut yang diverifikasi. Jadi ya coba dilihat saja di kotak masuk email yang sudah diverifikasi tersebut. Oh, berarti kode verifikasi dikirim lewat email ya Bang? Iya. Nah, terus ya betul Pak Anton. Oke Bang, thanks. Oke Pak Anton, sama-sama. Nah, jadi seperti itu ya. Ini barangkali ada yang juga mengalami hal serupa dengan Pak Anton di sini ya. Oke, semoga cukup jelas penjelasannya. Jadi buat pioner semua sudah Mang Adun jawab ya komentar-komentarnya. Thank you ya, sorry karena Mang Adun tidak bisa balas satu-satu, kebanyakan banget ya. Ini juga belum update lagi informasi yang lain. Mang Adun masuk dulu ke sesi Lestari. Semoga bisa dipahami ya. Ini seputar pertanyaan verifikasi email ya. Itu udah Mang Adun jawab semua. Oke. Bagi yang mungkin ada yang belum paham, silahkan dipertanyakan lagi ya. Ini jadi video khusus seputar pertanyaan verifikasi email ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Planetwork yang berikutnya. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, panjang umur ya, itu penting. Picor Team juga kita doakan lancar rezeki, berkah, selamat dalam setiap urusannya. Oke, thank you. Bye bye.